Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Untuk pertemuan kali ini untuk pertemuan pada kali ini Bapak ingin absen dulu ya. Untuk yang tidak hadir apakah ada? Ada. Itu kenapa gitu tidak hadir? Izin. Oh, izin ya. Oke. Terima kasih. Terus untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita alangkah baiknya kita berdoa. Untuk berdoa pada kali ini dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas boleh dipimpin. Baik. Sebelum memulai kelas, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Apakah masih ada yang ingat pertemuan kemarin kita membahas apa? Saya Pak. Apa itu untuk pertemuan kemarin? Kemarin itu bahas mencari data dari kelompok yang kita pilih Pak. Oh iya, untuk kelompoknya itu sudah dibagi ya? Sudah Pak. Apa aja sih? Ada berapa kelompoknya? Ada 5. Untuk kelompok pertama itu ada membahas apa? Desa kota, Ah, antar kota. yang kedua antar kota. Ya, yang ketiga itu ada bilateral, Oke. yang keempat itu ada multilateral, dan kelompok 5 itu ada regional. Oke, terima kasih. Untuk pada pertemuan kali ini, jadi Bapak ingin menampilkan sebuah video dari masing-masing kelompok ya, untuk dicari datanya dan permasalahannya. Jadi nanti kalian akan menulis di LKPD untuk menuliskan masalah-masalah yang ada pada video tersebut. Jadi kalian masukkan semua datanya ke LKPD ya. Ya, Pak. Oke, untuk yang pertama itu ada apa tadi? Kelompok yang pertama Desa kota. Desa kota, Pak. desa kota. Desa kota itu permasalahannya ada di urbanisasi ya. Iya. Oke, di sini Bapak akan menayangkan video tentang urbanisasi. Jadi disimak ya baik-baik untuk mengisi dalam LKPD-nya nanti. Setiap libur lebaran usai, beberapa usaha selalu sejumlah pendatang baru dari berbagai daerah. Para pendatang ini ingin merambah sekitar kehidupan yang lebih baik, kehidupan kota yang lebih modern, sarana dan prasarana kota yang dipakai, belum lagi kisah-kisah sukses dan tersebar dari mulut ke mulut. Semakin membuatkan para pendatang ini menjadi hijrah di kota-kota besar. Urbanisasi selalu dipandang sebagai momok yang mengkhawatirkan pemerintah kota-kota besar, terutama ibu kota. Di Jakarta saja, 50.000 hingga 65.000 warga desa dipastikan akan masuk sebagai pendatang baru. Ibu kota menjadi tempat paling favorit. Antara tahun 2000 sampai 2010, tingkat urbanisasi di Jakarta naik 100%. Pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia sangat tinggi, yaitu 2,7% per tahun. Thailand, PDB Pulau Jawa menyumbang hingga hampir 70%. Bahkan data menyebutkan tingkat urbanisasi Indonesia tertinggi kedua di ASEAN setelah Malaysia. Kita sepakat bahwa DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya tidak bisa melarang pendatang yang berniat menetap di warga negara dengan kemampuan khusus yang bermanfaat bagi ibu kota. Tidak masalah untuk Jakarta menjadi ibu kota, siapapun boleh datang. Bagi nasib, maka yang penting kalau tinggal di bangunan liar ya pasti kami akan oke
bukan dari sirkular. Tapi, pemerintah perlu mengantisipasi dan mengendalikan laju urbanisasi. Pembangunan semestinya merata hingga ke pelosok desa. Dana desa yang jatuh dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 semestinya tersebar rata. Sekali lagi, urbanisasi adalah cerita klasik yang selalu terjadi di akhir masa-masa libur lebaran. Ketidaksiapan pendatang bertahan dan berkembang di kota besar harus direspon oleh pemerintah dengan tindakan nyata supaya urbanisasi tidak sekedar menjadi perpindahan kemiskinan dari daerah ke kota. Sehingga CNN. Oke. Jadi di sini, jadi nanti kalian akan mencari penyelesaian masalahnya ya untuk kelompok 1 dari video tersebut. Lalu sekarang Bapak akan menampilkan untuk video kedua tentang masalah yang ada di interaksi antar kota, yaitu konflik pemerataan infrastruktur. Papua adalah salah satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan. Salah satunya adalah dengan pemberian dana otsus yang tentunya harus disertai dengan edukasi sosialisasi agar implementasinya dapat dilakukan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat. Saat ini saya berada di Kampung Soek di Kabupaten Supion, Papua. Mari kita melihat bagaimana kehidupan masyarakat di sini dan bagaimana perputaran ekonominya. Kondisi rumah masyarakat dan infrastruktur yang kurang layak, air bersih yang sulit diakses, hingga fasilitas pendidikan yang kurang memadai, membuat Kabupaten Supion tertinggal dibandingkan kabupaten lain di Papua. Selain pembenahan fasilitas pendidikan, warga meminta agar pemerintah setempat segera membangun jembatan serta dermaga perahu nelayan yang layak dan lebih kuat. Nelayan sangat mengharapkan pemerintah untuk peduli kepada kami tentang bantuan transport laut untuk menambah perekonomian keluarga. Andaikan kalau perekonomian keluarga sudah difasilitasi dengan alat yang canggih, yaitu feeder dengan perahu Johnson, dengan minyak bensin dengan harga yang mungkin mau dibilang murah ya, berarti tidak perlu masyarakat bertanya pemerintah tentang bantuan, mengharapkan orang menjelaskan pemerintah lagi, mereka sudah bisa mencari makan sendiri. Anggota Komisi 1 DPR RI Dapil Papua yang Permenas Mabinas akan mendorong pemerintah pusat mencari skema pemberian subsidi agar pendidikan dan layanan kesehatan gratis bagi orang asli Papua lewat dana otonomi khusus. Yang juga mendorong agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membeli sarana prasarana penunjang perekonomian masyarakat, juga penyediaan rumah layak huni. Selain pelayanan kesehatan, ada juga pendidikan gratis, ya, kemudian juga aspirasi dari para nelayan di sini dukungan motor tempel dan kapal fiber. Tentunya kita akan lanjutkan dengan apa itu memberikan alokasi ke masyarakat yang ada di Provinsi Papua ini. Kemudian juga infrastruktur mereka minta untuk rumah layak huni kita bangun di beberapa kampung. Rumah layak huni memang dari tahun ke tahun dialokasikan, tapi memang dengan jumlah warga negara yang cukup banyak ini 300 juta hampir memang tidak cukup juga. Tapi Yakni Israel Pamungkas. tapi secara tetap mudah-mudahan di Papua ini bisa terbantu dan Kabupaten Supion merupakan wilayah terluar yang berbatasan dengan Samudra Pasifik, Selat Yapen, Selat Aruri, dan Kabupaten Biak Numfor. Oke. Di sini Bapak akan, sebelum menayangkan video selanjutnya, Bapak akan membagikan LKPD-nya dulu ya. Bisa disebar ya. Selanjutnya ada di kelompok 3, untuk itu ada pembahasan bilateral. Untuk pembahasan bilateral ini kita akan tampilkan videonya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan bahas tentang ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke,
Yang pertama akan kita bahas, yaitu tentang ancaman di bidang ideologi. Ancaman ideologi merupakan ancaman yang dilakukan untuk mempengaruhi ideologi dan mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Ancaman ideologi pernah terjadi di Indonesia ketika ideologi komunis tumbuh dan berkembang di Indonesia. Walaupun secara global ideologi tersebut tidak populer lagi, namun potensi ancaman yang berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Berikutnya, kita akan membahas tentang ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Adapun ancaman di bidang politik yang bersumber dari luar negeri dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepannya, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ancaman di bidang ekonomi, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Indonesia akan kedatangan barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. 3. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang menang dan kalah. 4. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan. Sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ancaman di bidang sosial budaya, di antaranya sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. 4. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Oke, lalu selanjutnya ada kelompok 4, yaitu membahas perang antara Israel dan Palestina. Kalian simak dan nanti kalian catat dan untuk menyelesaikan masalah dari perang Palestina dan Israel. Yakni Israel telah menemukan pengepungan total terhadap Gaza, memutus pasokan air, makanan, dan listrik ketika militan Hamas mengancam akan mulai membunuh sandera sipil jika pengeboman terhadap wilayah tersebut terus berlanjut tanpa peringatan sebelumnya. Militan Palestina menculik lebih dari 100 orang dalam serangan multi-front yang mengejutkan dan menewaskan lebih dari 700 orang, menjadikan hari Sabtu pekan lalu sebagai hari paling mematikan dalam sejarah Israel. Media Israel mengatakan pada Senin kemarin bahwa jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 900 orang. Menanggapi serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan dari udara dan laut yang menurut petugas medis telah menewaskan 687 warga Palestina di Gaza, sebuah wilayah yang menjadi rumah bagi 2,3 juta orang yang tidak memiliki tempat untuk melarikan diri.
Secara terpisah sekitar 120 mil di utara Gaza, Israel mengatakan pasukannya telah melawan orang-orang bersenjata yang menyeberang dari Lebanon, sebuah insiden yang meningkatkan kemungkinan terjadinya front kedua dalam perang yang sedang berlangsung. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta oposisi politik untuk bergabung dengan pemerintahan Persatuan Nasional dan mengatakan serangan baru saja dimulai. Dalam pidatonya yang disiarkan di televisi pada Senin malam, Netanyahu menyebutkan untuk membasmi teroris yang masih ada di Israel. Oke, selanjutnya ada kelompok 5 untuk masalah yang ada di regional. Itu yang tadi sudah saya bicarakan dengan Ibu Irma. Memang ada itu sudah 1.447 korupsi dari Rohingya. Penduduk setempat menolak karena selalu bertambah. Nah, ini lagi saya mengundang rapat koordinasi besok. Karena ini semakin ini negara lain menutup, tapi larinya ke Indonesia semua nih. Semakin bertambah kita sudah ngasih makan, ngasih tempat. Sekarang orang Aceh, orang Riau, tidak apa itu sudah tidak mau lagi ada tempatnya dan ada biayanya. Besok akan dikoordinasikan karena ini lalu berbenturan dengan soal hak kemanusiaan. Sebenarnya kita tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi itu. Kita bisa menolak mentah-mentah tertentu, tapi kita kan punya hak manusia. Orang mati di tengah laut, kan mau ke sana ditolak, sini ditolak, lalu kita tampung. Nah sekarang ini sudah 1.487 orang per hari ini, dan diperkirakan masih akan membantu lagi di beberapa tempat. Jadi saya akan koordinasi besok. Ada kemungkinan akan ditutup nggak Prof nanti? Nantilah. Mas Bro. Maksud basicnya bagus lah. Karena di sini sudah ditampilkan semua, di sini Bapak akan memberikan kalian waktu untuk menulis apa saja penyelesaian masalah yang baik untuk terhadap masalah-masalah tersebut. Bapak berikan waktu untuk kalian berdiskusi yaitu 3 menit. Untuk diskusi dimulai dari sekarang.
selesai? Belum, Pak. Oke, baik. Tinggal 1 menit lagi ya. Baiklah, karena jam Bapak sudah habis untuk LKPD yang kalian kerjakan itu, nanti kalian simpan dan akan kalian bawa pada pertemuan selanjutnya. Jadi nanti akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya ya. Jadi Bapak akhiri kegiatan kita hari ini. Sebelum itu Bapak minta untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini untuk doa. Untuk doa dipimpin oleh kepada ketua kelas. Baik, karena waktu pelajaran sudah selesai, ada lagi kita lagi berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih.